ya kan? Apakah ini arca ini? Karena ciri khasnya ini kayaknya ini struktur pondasi kayaknya ini batu bata merah ini. Era Majapahit memang era keemasan yang Nusantara. Dia banyak berkembang. Melek budaya melek. Tetap bersama saya Nanang Muni di Indonesia Majapahit Channel. Hari ini kita menelusuri situs bendungan atau waduk Kumitir yang ada di sebelah kita ini, yang merupakan rawa-rawa sekarang. Karena zaman Majapahit dulu ada 20 waduk besar yang untuk menampung air di saat musim hujan dan untuk menstabilkan aliran air di saat musim kemarau sebagai tandon untuk mengaliri beberapa kanal yang dilewati oleh perahu-perahu sampai ke Sungai Berantas. Kita lihat keberadaannya seperti ini. Jadi rawa Kumitir, begitu tanami padi juga tidak begitu subur. Selalu banyak hama juga di sini. Ini keberadaan, dan di sekitar waduk Kumitir ini kita coba nanti nyari ya beberapa benda-benda peninggalan masa lalu yang masih ada. Ini dari tim kita mencoba lagi belusuan nyari ini. Biasanya Pak Andon, Maudin, Mas Anton, Kak Tarke ini yang biasanya cepat menemukan juga. Kita telusuri sekarang nih. Jadi tanah ini terendam sekitar 1 meter ya. Yang ini waduk ini sampai sana rawa-rawa itu rawa-rawa. Ini ada di timurnya dari Candi Ketirtan Tikus. Coba kita lihat serpiannya ada. Oh ini. Nih. Nah ini sudah ada batu bata merah yang ukuran besar. Memang indikatornya dari peninggalan zaman Majapahit itu adalah batu bata merah, lebih banyak juga terakota. Kita telusuri terus waduk Kumitir yang begitu luas ini. Kira-kira Pak Don, ini ada berapa hektar ini waduk ini? Sampai sana ini. Wah, ini ya sekitaran kalau 100 hektar lebih ya? Iya, lebih. Kurang lebihnya lebih. Perlu dilihat juga yang sebelah sana. Itu adalah situs Kumitir, tempat pohon-pohon itu. Tembok Kumitir yang ditemukan yang begitu viral kemarin, itu ada di sana. Juga ada ditemukan beberapa yang dari Batuan Desit barusan, ada 2 itu juga ada di sebelah sana. Jadi ini berbatasan langsung di waduk Kumitir ini. Kita lihat ini di lahan penduduk. Kita temukan juga ini beberapa pecahan gerabah. Ini Mas Anton juga nemukan. Nah, ini. Jadi lahan ini banyak sekali mengandung beberapa pecahan gerabah keramik. Desa Kumitir ini dekat sekali dengan Desa Gading, di mana yang kemarin kita nyoba telusuri adalah tempatnya dari Rakuti. Apakah Rakuti yang kemarin itu kita telusuri ada di Balai Desa Gading itu menyusun pemberontakan di Kota Raja itu dari Desa Gading ini, berdekatan dengan rawa Kumitir atau bendungan Kumitir ini. Kita nyoba telusuri satu tempat di sana, yaitu makam umum yang menurut informasi dari warga banyak sekali kita jumpai berapa pecahan keramik gerabah juga di dalam areal makam itu. Tetap ikuti kami di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya melek. Kita telusuri bersama tim masuk ke areal pemakaman yang ada di Desa Gading ini. Jadi di pematang sawah ini sebelah kirinya ini kita masih banyak melihat ciri-ciri khas rawa-rawa ya. Ini. Menurut cerita orang-orang dari Kedok Tular, orang-orang lebih banyakan ya, orang-orang Trawan juga. Ini desa ini dulunya. Desa? Iya. Desa Gading ini terus dipindah ini. Oh, dulu awalnya Desa Gading ada di sini. Iya. Iya. Oh, desa sini. Nah ini sepanjang ini digali cuma berapa senti dari cangkul. Ini yang kebetulan mungkin warga lagi membersihkan rumput ya. Untuk ini kita temui seperti ini. Banyak sekali ya gerabah. Ya, ini bukti bahwa di waduk Kumitir ini dekat sekali
dengan waduk ini ada peradaban, pernah berlangsung satu kehidupan kota yang begitu padat populasinya. Kita akan masuk ke perkebunan tebu milik warga. Ini juga curiga juga ini. Ini kayaknya struktur lantai ini. Struktur lantai yang kita banyak temui di Grogol. Biasanya kan lantai zaman Majapahit itu dari batu-batu kali, terus ada batu bata merahnya, dia terus susun rapi. Kayaknya ini juga situs lantai ini. Kita coba, ayo waduh, kita telusuri, mungkin kalau kanan kirinya bisa melihat ada berapa batu bata atau ini batu andesit Ya, ya. ini batu andesit itu. Nih, dong. Apakah ini arca? Memungkinkan juga ini. Ini, iya kan? Apakah ini arca ini? Karena ciri khasnya ini kayaknya batu andesit ya, lihat dari tingkat kepadatannya. Beda kan dengan batu kali ini. Ini batu bata. Memungkinkan juga ini adalah arca. Cuman kita tidak berhak untuk menggali dan jangan digali. Iya kan? Karena ini kan berdekatan dengan situs Iya. Komitir. Lihat ciri khasnya ini adalah arca ini sebenarnya ini. Ini arca ini dari struktur batu andesitnya ini. Karena bentuknya ini kayaknya arca ini, dan ini ada di areal perkebunan tebu milik warga. Kita telusur terus, yuk, lanjut. Ini Mang Udin nemukan lagi. Karena tanah ini belum pernah digali untuk batu bata merah. Jadi untuk bahan dasar dari kerajinan batu bata merah, dia tidak karena berfungsi sebagai tempat perkebunan tebu. Jadi tanah ini tidak pernah digali. Dari kita lihat ini kanan kiri banyak nih. Nah ini kayaknya struktur pondasi nih. Ini struktur pondasi kayaknya nih, batu bata merah ini banyak sekali nih panjang di sini. Belum pernah tergali nih. Mungkin juga sih sini memang tempatnya taman kesatrian atau beberapa pendidikan kesatria di zaman Majapahit dulu. Selain Bayangkara yang ada di ring 1 untuk pengamanan raja. Ini batu andesit juga kan. Ya kan? Bukti di bawah di samping dari Waduk Komitir, kita banyak temukan berapa batu bata kuno khas Majapahit. Nah, ini gerabah, pecahan gerabah. Nah ini Mas Anton juga nemukan gerabah juga. Ini bisa kemungkinan itu struktur bata merah loh. Dilihat dari garis, lurusnya garis ini. Lurusnya ini kok merata. Pagar atau fondasi ya. Merata Karena situs pagar Komitir dulu waktu ditemukan juga sama seperti ini. Tidak menutup kemungkinan di Waduk Komitir ini juga ada beberapa bangunan penting yang terbikin dari batu bata merah. Coba kita nelusuri sini masuk. Nah ini kita baru masuk areal makam, sudah kita lihat ini berapa batu bata kuno. Ini ayo kita nyoba telusuri masuk lagi. Nah ini buktinya kan. Ini makam yang baru digali. Dari hasil penggalian tanahnya ini kan dibalik ya, yang bawah dari di atas. Kita akan temui ini pecahan dari gerabah. Bong itu. Iya. Bong, iya kan. Ini kendi khas Majapahit atau kendi susu yang sangat tipis sekali seperti ini. Nah, jadi ini di makam umum di areal Desa Gading ini. Kita akan telusuri terus sampai ke sebelah barat dari situs ini. Coba teman-teman nyari ya kalau nanti ada di pondok ini ya. Keramik. Ini barang mewah loh di zamannya. Nah ini Mas Anton juga nemukan lagi. Bukti bahwa di makam ini dulu pernah menjadi satu tempat tinggal, tempat yang penting. Menurut Anda ini keramik jenis apa ini? Saladon ini. Oh saladon ini. Saladon. Yang hijau muda. Hijau muda ini saladon. Dan hancur ini. Ini pada mana? Coba aja. Oh tuh. Oh iya, no. Besar ini. Nah, ini tempayan.
Kayak seperti ini pecahnya. Jadi banyak kita jumpai di makam umum di Desa Gading ini. Kita coba telusuri sebelah sana, Mas. Mungkin di batu-batu kunonya banyak sekali nih. Nih. Ini. Menurut informasi warga, jadi makam Desa Gading ini dulu adalah pemukiman di zaman tahun 1940-an. Warga ini berpindah ke sebelah selatan, jadi namanya Desa Gading itu. Jadi ini dulu adalah areal perkampungan tahun 1940-an. Mereka memindahkan desa atau kampungnya itu ke sebelah selatan, yaitu tepatnya di dekatnya balai desa itu. Oh, baru. Coba ini. Kita telusuri terus keberadaan makam Desa Gading ini. Nah ini, coba kita lihat di sini. Ini dikumpulkan oleh warga ini, biasanya jadi penghalang mungkin di saat mereka menggali atau lagi berziarah ke makam. Jadi ini ada pipisan nih. Ini pipisan ini pecahan juga, pipisan yang beda ukuran. Ini pipisan agak kecil. Ini biasanya bikin ramuan ini, untuk bikin ramuan. Dan ini, nah macam-macam juga, ini menarik sekali. Ini, ya kan, dan ini. Saladon tadi namiknya. Ini, waduh, coba kita lihat di sini. Ini ada bekas-bekas seperti ini dan ukurannya variatif ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Ini, jelas ini fungsinya khusus mungkin untuk bikin lumbuk ya, untuk bikin ramuan. Atau ini mungkin bisa juga begini. Ini. Jadi untuk bikin ramuan-ramuan lumbuk itu bisa dari batu. Kita coba telusuri ya, maka mungkin di areal ini ada arca atau dan sebagainya. Melihat ciri khas dari tanah yang ada di atas makam ini banyak sekali nih gerabah. Memang Desa Gading dulu yang memang pernah ada pemberontakan Rakuti dengan beberapa punggawa di zamannya, yaitu zamannya pemerintahan Jayanegara. Sampai Jayanegara itu dipindahkan, disembunyikan ke Bedander oleh Gajah Mada, sehingga Rakuti sendiri ketahuan siapa yang memang tidak senang dengan Jayanegara. Di saat Gajah Mada pulang dari Bedander, yaitu di daerah Ponorogo, dibilang bahwa Jayanegara sudah meninggal. Disitulah akhirnya diketahui siapa orang-orang yang tidak suka dengan Jayanegara. Mereka ada yang menangis, ada yang bersukaria. Yang bersukaria itulah ternyata orang-orang yang tidak senang dengan Jayanegara atau Kologemet, raja kedua Majapahit pada zaman itu. Sehingga dengan mudahnya Gajah Mada menumpas pemberontakan Rakuti. Nih batu batanya, ekstra besar juga. Ini ekstra besar juga nih. Kita telusuri ya makam Gading ini, misteri juga. Misteri juga kita lihat di sini. Jadi nah ini kemudian udah menemukan umpak ini. 4, 1, 2, 3. Batu andesit semua ini ya? Batu andesit. Oh, andesit. Kalau ini melihatnya umpak. Jadi kan dari umpak itu di atasnya biasanya ada tiang dan ada bangunan pendopo biasanya. Jadi material tiangnya dari kayu. Memang bangunan Majapahit ini banyak didominasi oleh kayu. Sehingga memang proses penghancurannya begitu mudah, begitu dibakar dan hancur lebur lah. Karena atap dari rumah tinggal di Majapahit ada 2, yaitu dari kayu namanya sirap. Juga ada dari tanah, genting yang bentuknya kecil tapi lebih tipis juga. Coba kita telusuri. Tadi ada informasi bahwa di areal makam ini ada batu. Ini batu andesit ini. Batu andesit tapi tidak berbentuk juga, bentuknya abstrak ini. Kayaknya bukan arca kalau ini.
bukan arca. Yang ini coba kita lihat yang sebelah sini. Ini tanah habis digali dan ada makam baru di sini. Kita lihat banyak ditemukan keramik berapa seperti ini. Ada tulang juga. Memungkinkan juga di areal makam ini dulu adalah satu lokasi penting ya. Satu lokasi penting, satu lokasi yang padat penduduk juga karena berdekatan dengan situs Waduk Kumitir atau Bendungan Kumitir. Ada di timurnya Candi Tikus. Menguak tentang misteri kota raja Wilatikta atau kota rajanya Majapahit yang ada di Trowulan. Jadi memang beberapa kesatria itu juga pernah ditempatkan di desa Gading ini, namanya Kaman Statrian itu. Jadi menarik juga di saat kita mempelajari struktur dari kota raja ini yang ke timur di Kumitir ini. Semakin hari situs Kumitir semakin terbuka lebar. Semakin banyak lagi ditemukan struktur batu bata kuno, struktur patung andesit, ya kan? Apakah betul di sini dulu tempat dari pendaraman dari Maesa Cempaka yang ada di situs Kumitir itu? Karena strukturnya dari batu andesit dan kita lihat beberapa penemuan kemarin itu ada beberapa bagian candi, bangunan candi yang mirip juga dengan bangunan yang ada di Candi Kidal, Tumpang, tempat pendamaan dari Anusapati. Kita akan telusuri terus kota raja Majapahit di Indonesia Majapahit Channel, melek budaya, budaya melek. Oke, jadi kita habis keliling tadi melihat situs Waduk Kumitir bersama tim Indonesia Majapahit Channel. Kita keliling, ternyata Waduk Kumitir sampai hari ini masih ada yang menjadi rawa Kumitir. Karena mungkin proses pendangkalan udah ratusan tahun, jadi Waduk Kumitir itu bekasnya masih kita bisa lihat dengan adanya rawa Kumitir yang ada di barat dari pagar temuan baru situs Kumitir. Sekitar 200 meter dari situs Kumitir ada Waduk Kumitir. Sebelah selatannya kita akan temui ini perkampungan Desa Gading yang sekarang menjadi areal makam umum. Kita nyoba nanya ya, ini kebetulan Mas kameramen tukang sorot kita ini adalah penduduk dari Desa Gading. Mungkin lebih tahu ya tentang gimana Mas dulu apa yang pernah terjadi dengan Desa Gading berapa tahun kemarin sehingga kawasan yang dulunya nih padat dengan pemukiman kita temukan berapa benda-benda yang merupakan ciri khas adanya satu kehidupan perkampungan, padat populasinya ada di makam ini. Apa Mas yang terjadi berapa tahun kemarin? Kalau menurut cerita babut saya, asal Desa Gading itu dulu memang di sini. Di sini di makam ini ya? Iya, di sini benar. Nah, terus pas waktu ada pendatang itu diusungi ke sana, dipindahkan ke balai desa sana. Oh, daerah balai desa yang kemarin kita nyoba. Iya, dua makam yang ada di balai desa itu. Iya. Nah, untuk cerita rakyat itu di balai desa itu katanya Mbak Buyut itu di sana itu adalah makamnya Rakuti. Jadi gini, menurut cerita dulu warga itu ada tinggal di sini. Iya. Terus dipindahkan ke Desa Gading. Iya. Dan menurut mitos juga mungkin cerita rakyat yang ada di Desa Gading bahwa yang di balai desa Gading, iya, itu adalah makamnya Rakuti. Iya, iya. Kenapa Mas kok Rakuti dimakamkan di situ? Nah, kalau katanya Mbak Buyut saya dulu itu kan ceritanya Gading itu kan sebagai tempat taman kesatrian. Oh, taman kesatrian. Iya. Tempat pendidikannya para Iya. perwira ya. Ring 3 dari pertahanan Majapahit. Bayangkara itu. Bayangkara iya, itu. benar. Katanya dulu itu ceritanya seperti itu. Nah, terus saya telusuri kok banyak artefak atau peninggalan seperti batu-batu andesit yang berceceran. Nah, ternyata di tahun 1965 sampai tahun 1970 itu ada penghancuran massal. Oh, gitu ya. Iya. Ada dan dan mungkin sama ya masanya dengan di kemasan. Iya. Nah, di belakang balai desa Gading dulu itu katanya Mbah saya itu ada linggayoni yang besar, tingginya sekitar 2 meter atau 3 meteran lah. Nah, berarti belajar di situ memang tempat pemujaan. Jadi kalau belajar di khas linggayoni adalah pemujaan Siwa ya. Jadi khas dari Majapahit adalah Siwa Buddha. Terus informasi yang berkembang dari warga mungkin masih mulai dari kecil ya. Iya. Kalau dari kecil memang banyak cerita-cerita masyarakat di Desa Gading, desa saya itu seperti itu, Mas. Nah, terus kok sayang sekali nggak ada
perhatian gitu loh dari penduduk, mungkin bisa dibuat wisata atau apa Oh, gitu, jadi gini, Mas. mungkin Mas ini berpikir modal dasar dari sejarah masa lalu itu setidaknya bisa dimanfaatkan oleh warga sebagai bekal untuk bikin satu destinasi Iya, pariwisata destinasi ya di Desa pariwisata. Gading, karena menyangkut suatu sejarah besar, sejarahnya Rakuti Iya. pada Desa Gading ini. Mungkin kalau bisa dibuka destinasi pariwisata yang baru Desa Gading dengan ikonnya Majapahit pada waktu itu, Iya. mungkin penghasilan warga juga Iya, menambah, bisa menambah terbukanya perekonomian lapangan warga, ya, pekerjaan pekerjaan. baru, otomatis secara ekonomi akan terangkat. Iya, seperti itu keinginan saya sih sebagai warga asli Gading, Ya. lahir di tanah Gading, itu pengennya seperti itu, Mas. Tapi ya nggak tahu lagi ke depannya gimana. Nah, untuk saat ini saya sudah melakukan penyelamatan situs-situs itu. Oh, Maksudnya yang sudah terbengkalai itu rencana saya saya kumpulkan, terus nanti minta bimbingan dari BPCB atau yang Dinas ahli terkait lah, ya. dinas terkait, nanti gimana ke depannya untuk situs-situs ini. Soalnya sangat sayang sekali benda-benda bersejarah itu berserakan terus hancur seperti Iya, berkeping-keping iya, iya. seperti itu. Jadi Ya, perlu kita penyelamatan iya, juga. Nemu apa aja? banyak Mas, seperti batu andesit, terus kayak di sini ini kan Tembikar-tembikar ya, itu? tembikar, keramik apa semua kan banyak kan. Jadi memang di sini banyak bukti peninggalan. Dan Desa Gading tidak jauh dari situs Kumitir, Iya. juga tidak jauh dari Petirtan Candi Tikus. Iya. Nah. Dan kalau dilihat dari penelusuran selama ini itu kan petanya kan mengarah ke Gunung Penanggungan. Iya, iya, iya. Gitu loh. Jadi ya paling tidaknya masuk KCBN ya sekarang Iya, Mas iya, ya kalau kawasan nggak cagar salah. budaya nasional. Ya. Nah, kalau bisa itu kan nanti untuk wisatanya atau apa nanti kita Nah, ini menarik ya. Di saat Trawulan tahun 2013 ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya nasional. Kita lihat sosialisasinya ke masyarakat sudahkah maksimal atau belum, ataukah 16 kepala desa atau lurah sudah tahu bahwa Trawulan masuk di kawasan cagar budaya nasional, ditetapkan tahun 2013. 2013 ya. Itu jadi mungkin kita ini dari tim Indonesia Majapahit Channel memang beragam ya, tempat tinggalnya dari Gading ada 2, dari Becicong ada 3, saya dari Watu Sumpak tempatnya Jatisumber. Jadi kita kerja bareng, ini tim ini orang-orang di Trawulan. Jadi mungkin harapan Mas Irwan tadi tentang pembangunan Desa Gading dengan karakter kebudayaannya, dengan peninggalan masa lalunya zaman Majapahit itu menjadikan satu ikon juga destinasi pariwisata baru, sehingga mungkin Gading lebih dikenal ya. Iya, Ya, paling setidaknya itu kan kita tahulah kalau kita itu minimal masyarakat memang Gading orang tahu lah Jawa, bakal iya. desa bahwa dia masuk di kawasan Iya. penting Kota Raja zaman Majapahit itu. Terus yang lain Mas, mungkin harapan mungkin ini bisa didengar dinas terkait ya, pemerintah dan lain sebagainya, Iya. bahwa ide timbul dari masyarakat. Ya kalau intinya kalau saya pribadi sebagai warga asli Desa Gading kepinginnya itu meningkatkan destinasi wisata di Desa Gading dengan mengangkat cerita rakyat tentang Rakuti, tapi bukan dari sisi pemberontakan. Iya, Tapi iya. dari setidaknya walaupun sejeleknya Iya, orang punya sisi baik. iya. Nah, kita angkat dari sisi baiknya itu, Positifnya, ya. positif. Terus nanti bisa diambil, misalkan kita bikin museum Taman Kesatrian Oh, seperti iya, iya. itu. Bisa kan nanti suatu desa Iya. ini bisa bikin museum desa kan. Jadi nanti paling tidaknya ada anak-anak sekolah atau SD atau apa itu nanti Untuk edukasi. Edukasinya Jadi dapet. tahu, oh iya berarti Ya mungkin anak SD di Gading tahu bahwa sekolahnya di SD Gading. iya Temannya dulu gimana? seperti itu. Jadi tahulah cikal bakalnya tanah Jawa itu, iya. Pelajaran IPS. IPS, iya. sejarah, iya sejarah, iya. Cemerlang sekali Pak Iya, hari ini. iya. Jadi mungkin ya di zaman kita tahun 90-an waktu SD atau 80-an dulu kita banyak mempelajari sejarah bangsa kita sendiri ya, dengan sejarah kerajaan-kerajaan dan sebagainya. Ini kita juga miris juga ya belakangan ini anak-anak muda, anak kecil, anak itu jarang sekali yang tertarik untuk mempelajari kebudayaan sejarah ya, bangsanya sendiri gitu loh. Jadi mungkin istilah anak zaman now. Iya, Nah, kedua. itu kan sebenarnya kan sangat disayangkan sih Mas. Dalam artian disayangkan begini, kita sebagai orang Jawa original orang Jawa, kenapa kita mempelajari budaya asing? Ya, mungkin yang Jawa mempelajari Jawanya, Nah. yang Madura mempelajari sejarah Iya, Madura, yang Nias mempelajari Niasnya. Karena apa? Keberagaman yang dianugerahkan pada bangsa ini adalah satu kekayaan yang tidak bisa dinilai. Iya kan? Ini Iya, jadi iya. modal dasar bagi kita sebagai anak bangsa tetap berbineka tunggal ika itu. Jadi mungkin kalau
dalam waktu dekat moga-moga ya nggak Iya. lama lagi beberapa ide dari teman-teman yang ada di Desa Gading ini bisa disikapi oleh pemerintah desa juga Iya. dinas-dinas terkait untuk mengangkat Desa Gading sebagai destinasi pariwisata baru di kawasan ibu kota Majapahit itu Trowulan. Karena apa? Walaupun memang Rakuti dulu pernah di situ, tapi Rakuti juga punya sisi baiknya. Gimana sih kita mempelajari sejarah? Karena selama ini sejarah selalu belajar, kita banyak dicekoki dengan pemberontakan dan lain sebagainya. Tapi kenapa sisi baik dari sejarah leluhur kita jarang diungkap? Iya. Gimana bicara Majapahit? Jangan struktur kerajaannya saja, kulinernya gimana, perniagaannya gimana, pertaniannya gimana, seni rupanya gimana. Sebenarnya sangat sayang kalau istilahnya ditiadakan atau ditenggelamkan lah untuk sejarah Nusantara ini. Soalnya kenapa? Kita oke lah kalau di sini kita orang beranggapan alah Majapahit seperti itu. Tapi kalau yang di luar, ya kan? Seperti contohnya misalnya seperti Pataka Dujanaka yang sekarang ada di luar negeri itu kan. Ya mungkin gini Mas ya, kalau kita tinggal di dalam rumah mungkin nggak akan tahu seberapa besar rumah kita kalau Iya. kita cuma dalam kamar. Coba kita keluar dari rumah, kita lihat rumah kita dari halaman atau dari sisi jalan raya, maka akan tahu kemegahan rumah kita. Begitu juga dengan Majapahit yang begitu banyak dikagumi oleh bangsa-bangsa asing di Eropa, di Amerika, bahkan di Australia. Bangsa asing itu kagum dengan kebesaran Majapahit. Tapi kita yang di lokasi seperti ini, tapi tidak menyurutkan semangat dari teman-teman ini, Mas Doni dari Bejijong, Mas Anton, Cak Tarki dari Bejijong. Ini memang wilayah yang kita tinggali, wilayah penting zaman Majapahit dulu. Nah kayak gini Mas, ini satu contoh ya. Kalau dilihat dari komentar di YouTube ini orang luar negeri itu lebih menghargai Majapahitnya. Bahwa dasarnya bangsa Indonesia ini terlahir dengan bangsa istilahnya Majapahit yang dari konsep besarnya. iya konsep dari besarnya Majapahit. itu kita itu berani untuk lawan negara-negara lain. Tapi kok sekarang kok karena Majapahit Nusantara Indonesia sebenarnya bukan bangsa penjajah, Iya. tapi bangsa penjelajah. penjelajah. Perlu diperjelas juga, kita bangsa penjelajah pun malah bisa mengelilingi dunia sampai akhirnya bisa kembali. Itu bangsa-bangsa bahari ya. Jadi Majapahit dulu konsepnya agraris bahari. Nah. Menarik juga, semoga ke depan Iya. beberapa dinas terkait juga mungkin teman-teman yang lain bisa lihat channel ini, bisa membantu untuk mensosialisasikan juga mewujudkan Desa Gading menjadi satu destinasi pariwisata baru di wilayah Trowulan ini. Kita coba nanya ke teman yang lain, mungkin Pak Andon ada ide? Udah. Jadi hari ini kita belusuan, aneh juga kita belusuan di makam hari ini. Tapi memang makam ini membawa sejarah besar, menuliskan sejarah besar Desa Gading, juga Desa Kumitir dengan waduk Kumitirnya tadi yang sekarang menjadi rawa Kumitir. Paling setidaknya untuk mempelajari sejarah itu kita ambil sisi positifnya ya Mas ya, seperti itu. Jangan nanti kalau ada yang beranggapan wah sejarah itu kayak seperti ini, kita ambil sisi positifnya aja. Jadi apa yang kita bisa pelajari itu kita pelajari semua. Iya, gitu loh. semua ada sisi baik, sisi jelek. Iya. Kayak kita makan durian, jangan dimakan durinya. Iya. Itu kan sisi jeleknya. Iya. Iya kan, makan yang baik, yang di dalam. Ya, Jadi kita kupas sejarah, apa yang kita bisa konsumsi untuk Iya. menjadi semangat hidup kita ke depan bangsa dan negara ini. Jadi paling setidaknya konsep-konsep Majapahit lah yang Ya, kita gimana Majapahit itu mengatur sistem irigasi, irigasinya, apakah kayak Subak yang di hukum, Bali, hukumnya dengan Kutara, Manawa. Kita perundang-undangan Majapahit yang ada sekitar 271 Iya. pasal. Mungkin suatu saat kita akan kupas gimana perundang-undangan Majapahit. Sudah canggihkah Majapahit di zamannya? Gimana Majapahit mengatur rakyatnya, mengatur jual belinya, mengatur etikanya dan sebagainya. perekonomian. Makanya tetap simak kami terus di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya. Jadi kita bicara tentang peradaban Trowulan itu ada 3 lapis zaman yang ada di dalamnya ya. Jadi mulai zamannya Medang Kamulan, zamannya Empu Sindok. Di saat Empu Sindok memindahkan ibu kotanya ke Jawa Timur habis letusan Merapi, banyak mendirikan bangunan-bangunan besar di Trowulan seperti Candi Warahu, ya kan? Seperti daerah Wihara Mahawihara Majapahit itu lokasinya dari Kabudan. Juga ada peradaban zaman Majapahit dan era kolonialisme Belanda. Kita lihat di Trowulan memang banyak sekali ditemukan beberapa benda-benda cagar budaya yang kadang menjadi satu kebingungan bagi orang apakah ini di Majapahit atau sebelum Majapahit. Era Majapahit memang era keemasannya Nusantara. Dia banyak berkembang, membangun wilayahnya lebih luas lagi, yaitu
sampai diungkap di Sumpah Palapanya Gajah Mada. Jadi kalau kita melihat Nusantara, melihat Majapahit begitu besarnya kawasan ekspansi dari Majapahit itu mungkin sampai Madagaskar juga. Kita akan belajar terus, ungkap terus sejarah bangsa ini, asal muasal bangsa ini di Indonesia Majapahit Channel. Melek budaya, budaya melek.